Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam edisi khusus bulan Ramadan, after sahur. Kali ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita menyikapi Ramadan ya. Walaupun sebagian kita sudah bahas beberapa kali beberapa aspek dari hal tersebut, tapi kali ini ada satu aspek yang sangat ingin saya tonjolkan ya. Jadi kita tahu kita mengalami atau kita menjumpai bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sangat spesial, dalam kondisi ketika dunia sedang dirundung dengan pandemi, sebuah wabah virus yang sangat mengerikan sekali, yang telah telah meminta korban jiwa sangat banyak, dan kondisi yang kita alami sekarang betul-betul berat ya, karena kita nggak bisa keluar rumah, kita terpaksa nggak bisa tarawih di masjid, kita terpaksa kelihatannya nggak bisa itikaf, dan kayaknya juga nggak bisa sholat id di masjid barangkali ya. Jadi ini kondisi yang luar biasa, dan mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya ini Ramadan yang tidak menggembirakan gitu ya. Tapi saya punya pandangan lain ya. Kalau menurut saya, bagaimanapun kita berhak untuk bahagia ya. Itu mungkin itu angle yang ingin saya ambil, bahwa kita ini berhak untuk bahagia walaupun dalam situasi yang seperti sekarang ya. Pertama-tama, jadi apa sih bahagia itu ya? Apa sih bahagia itu? Bahagia itu kenapa sih ya? Banyak orang misalnya mendefinisikan kalau keinginannya tercapai maka dia bahagia gitu ya. Ya bagaimanapun manusia punya keinginan, dan it's natural ya. Kalau kita nih bahagia ketika apa yang kita inginkan kita dapat gitu ya. Itu wajar sekali kok ya, wajar, manusiawi, dan ya normal gitu ya. Dan sebaliknya juga normal ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan ya, lalu kita merasa agak sedih gitu ya. Itu wajar ya. Yang tidak wajar adalah kalau kita larut dalam kesedihan ya. Kenapa sih nggak wajar larut dalam kesedihan? Karena sebenarnya ya seperti yang diajarkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ya. Nabi Ayyub alaihissalam itu kaya raya, hartanya banyak, hewan ternaknya banyak, anak-anaknya banyak, badannya sehat. Lalu kemudian suatu hari Allah ambil satu persatu ya. Allah ambil kembali satu persatu. Hartanya diambil, hewan ternaknya mati, anak-anaknya pun wafat ya, badannya pun sakit-sakitan. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam masih bisa berhitung bahwa walaupun beliau menderita selama 7 tahun, tapi hidup senangnya 70 tahun ya. Jadi ya itulah sebabnya kenapa kita nggak boleh larut dalam kesedihan ya, karena kalau kita berhitung dengan benar, maka pasti kita akan sadari bahwa ujian itu singkat gitu ya. Ya ibaratnya sekolah ya, ujian itu ya cuma sepekan 2 pekan saja ya, sepekan 2 pekan, sisanya kita ya hidup berjalan seperti biasa gitu ya. Gak mungkin lah kita sekolah hanya belajar saja ya, pasti kita ketemu teman, kita main-main, kita senang-senang gitu ya. Tapi kemudian ada masa-masa ujian yang cuma sepekan 2 pekan. Nah kan gak wajar kalau ujian yang cuma sepekan membuat kita depresi sampai kita lupa bahwa kita berbulan-bulan hidup senang ya, bahwa kita sudah berbulan-bulan bisa jajan bareng teman-teman, bisa ketawa ketiwi sekolah gitu ya. Masa cuma gara-gara ujian lalu kita merasa sekolah nih kayak gak ada gunanya, menderita melulu gitu ya. Itu gak fair ya, itu gak fair. Jadi kita gak boleh tenggelam dalam kesedihan ya. Dan bagaimanapun kita harus bahagia juga ya. Nah tapi alasan kenapa bahagia ini yang misteri bagi sebagian orang ya. Dan bukan hanya orang primitif saja gitu ya, orang modern pun juga masih misterius dalam masalah kebahagiaan ini ya. Ini satu hal yang sering saya bahas dalam survei ya, yang dilakukan oleh PBB ya, kalau nggak salah tahun 2018 ya. Finlandia itu negara yang paling bahagia sedunia ya, rakyatnya paling bahagia ya. Dan mereka membuat kalau nggak salah 8 parameter ya.
ya, dan dari parameter itu diukur, lalu mereka menyimpulkan bahwa Finlandia adalah negara paling bahagia. Nah, yang menarik adalah kalau daftar negara paling bahagia kita sandingkan dengan daftar negara yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Nah, itu yang menarik. Kenapa? Karena ternyata 10 besar dari negara yang paling bahagia, yang katanya paling bahagia, ternyata juga termasuk yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Ya, dan Indonesia yang dibilang sangat tidak bahagia, ternyata tingkat bunuh dirinya sangat rendah. Ya, itu menarik ya. Nah, kalau menurut saya kenapa itu terjadi? Karena kita salah dalam mendefinisikan kebahagiaan. Ya, sekedar contoh saja nih. Mungkin saya juga belum bisa kalau disuruh bagaimana mengukur kebahagiaan suatu bangsa. Mungkin saya juga nggak bisa ngasih jawabannya sekarang gitu ya. Tapi kalau kita lihat 8 parameter yang dipakai oleh PBB, misalnya adalah tingkat pemasukan atau tingkat pendapatan per kapita dan sebagainya gitu ya, yang seperti itu. Kemudian ada kebebasan, kemudian apalagi ya, persepsi terhadap korupsi dan sebagainya. Ya, itu parameter-parameter yang dipakai. Tapi kalau kita baca parameter itu nggak ada satupun parameter tentang keluarga. Ya, padahal kalau saya pikir kita ini nggak bisa bahagia kalau keluarga kita nggak bahagia. Ya, kalau keluarga kita nggak rukun, keluarga kita berantem gitu ya. Bahkan kalaupun kita kaya tapi anak sama orang tua nggak rukun, ya nggak bahagia juga saya rasa gitu ya. Tapi itu nggak ada dalam parameter, dan itu sebabnya negara-negara Eropa banyak yang di 10 besar negara yang paling bahagia. Padahal kita tahu sendiri, ya mohon maaf aja nih, kita tahu sendirilah ya bahwa bangsa-bangsa Barat ini kalau keutuhan keluarga dimasukkan dalam parameter kebahagiaan, pasti mereka nggak termasuk dalam 10 besar gitu ya. Banyak keluarga yang rusak di sana, banyak keluarga yang pecah belah di sana, dan kita tahu mereka nggak bahagia karena itu. Ya, jadi kalau kita lihat mereka ada kayak di Amerika banyak penembakan massal terjadi di sekolah. Kenapa sih? Oh, karena bullying. Saya rasa itu belum pangkal permasalahan betul. Kenapa? Karena anak sekolah semuanya dibully. Siapa sih yang nggak pernah dibully di sekolah? Ya kalau buat kita di Indonesia istilah bullying malah nggak begitu ini ya. Kadang-kadang ledek-ledekan aja kita anggap biasa saja gitu ya. Ini bukan untuk merendahkan orang-orang yang jiwanya betul-betul menderita karena dibully ya. Kadang-kadang ada orang bercandanya emang nggak bagus gitu ya. Tapi my point is, siapa sih yang nggak pernah dibully gitu? Ya, pada akhirnya kalau kita selidiki, mereka yang depresi karena dibully itu ya memang pertahanannya jebol karena dari keluarganya pun nggak beres gitu. Ya, jadi keluarga itu jadi semacam benteng, dan kalau benteng itu runtuh ya runtuh semuanya. Ya, itu masalahnya. Nah, kembali ke masalah kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Apakah bahagia itu adalah hidup sejahtera, tapi kan kita tahu ya nggak ada sejahtera. Kalau kayak di dongeng-dongeng tuh happily ever after tuh mana ada ya gitu ya. Mana ada sih orang yang happily ever after gitu ya. Jadi happy terus hidupnya gitu ya. Nggak ada musibah gitu, nggak ada cobaan, nggak ada gangguan, nggak ada orang yang iri, nggak ada yang dengki, nggak ada yang nyantet gitu ya, sebagai kadang-kadang gitu ya. Nggak ada yang nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang nggak ada yang curang sama kita gitu. Rasanya nggak mungkin ya terjadi kayak begitu ya. Nggak ada gangguan, nggak ada pesaing. Waduh, masya Allah, kita nggak bisa bayangin ya seperti itu ya. Jadi nah, kita beruntung karena kita nih Muslim, kita dari dulu udah dikasih tahu bahwa nggak ada orang hidup nggak ada cobaan ya, nggak ada ya. Bahkan orang beriman pun diperintahkan untuk sabar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi wahai orang beriman, ya tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat ya. Jadi orang mukmin pun harus menolong dirinya sendiri juga ketika terjadi masalah gitu ya. Harus mencari pertolongan dengan cara itu ya. Artinya ada masalah-masalah yang dia nggak bisa handle sendiri ya, dan dibutuhkan sebuah ayat untuk ngasih tahu bahwa kita ini butuh pertolongan ya. Butuh pertolongan. Ada pertolongan yang lain lagi, ada misalnya isyarat dalam surat Al-Asr ya. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi isyarat di sini terlihat bahwa ada masa-masanya di mana kita ini butuh nasihat, butuh orang lain buat ngasih nasihat. Nggak bisa kita selesaiin masalah kita sendiri melulu gitu ya. Itu juga
pelajaran penting buat kita. Kita umat muslim dari dulu udah dikasih tahu hal-hal seperti ini ya, jadi kita nggak terlalu kecewa dengan hidup. Kalau hidup ini dikasih tahu kalau Anda beriman maka happily ever after, saya rasa semua orang akan kecewa ya. Semua orang akan kecewa, wah ini kemarin udah baca syahadat kok sekarang masih susah juga hidupnya. Ya iya ya, yang bilang kalau beriman lalu beres masalah kata siapa ya? Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW dulu setelah baca syahadat malah masalahnya makin besar, malah disiksa, malah dimusuhin, malah difitnah, malah dibunuh ya. Tapi anyway itu menimbulkan pertanyaan berikutnya, kalau emang beriman itu bikin susah gitu ya, kenapa mereka terusin ya? Alasannya adalah karena mereka bahagia ya. Bahagia itu kenapa sih ya? Nah kalau Profesor Naqib Alatas menjelaskan kebahagiaan itu asalnya dari kepastian ya, dari keyakinan ya, dari kepastian. Apa sih kepastian apa sih? Ya pertama kalau kita kenal Allah kita dapat kepastian ya, karena Allah menjelaskan dalam agama ini ya. Allah menjelaskan dengan menurunkan ayat, menurunkan wahyu, menurunkan nabinya untuk menjelaskan wahyu tersebut ya. Dan Allah menjelaskan ya, dan dari penjelasan Allah ini kita dapat kepastian. Kepastian macam apa sih? Misalnya ya, ini sekarang terjadi musibah, sekarang terjadi pandemi ya. Apa sih hikmahnya? Ya, kalau kita mengira-ngira saja, wah yang ada kita marah nih gara-gara orang makan kelelawar nih, jadi wabahnya kemana-mana. Oh ini gara-gara gini, gara-gara itu, gara-gara ini, segala macam gitu ya. Ya mungkin penyebab asalnya bisa kita telusuri gitu ya, perlu kita telusuri juga gitu ya. Tapi ya hidup jadi depresi kalau kayak gitu caranya. Ya kalau kita nggak pernah tahu hikmahnya. Ya hikmah tuh lain dengan alasan teknis gitu. Alasan teknis kenapa virus ini muncul, mungkin dari binatang liar. Nah itu alasan ya. Tapi kalau hikmah itu lebih mendalam lagi ya. Nah apa sih yang diajarkan agama ya? Agama memberitahu kita ya. Rasulullah SAW misalnya dalam salah satu hadisnya mengatakan kita ini nggak ada manusia itu ketakutan, kesakitan, bahkan tertusuk duri kecuali pasti ada dosa yang diampuni. Nah clear kan? Nah, inilah sebabnya umat muslim itu bahagia. Kenapa? Karena setiap kali mereka menderita sakit, mereka dapat kepastian bahwa sakit itu nggak percuma, bahwa nanti ada perhitungannya. Ya, nanti kita ada hasil perhitungan, nanti kita bisa bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, jadi sekali lagi nggak ada jaminan di dunia ini kita nggak akan merasakan sakit, kita nggak akan dihianati, nggak akan dicurangi, nggak ada jaminan itu. Ya, tapi kita dapat kepastian bahwa apapun yang kita alami, Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat dan semuanya pasti diperhitungkan. Ya, jadi kalau kita dicurangi orang, ya, kita nggak perlu stres, nggak perlu dendam, nggak perlu terlalu mikirin orangnya. Kenapa? Karena perhitungannya udah pasti ada. Ya, dia nggak akan lolos. Ya, dia nggak akan lolos. Ada nasihat seorang ustadz yang bagus sekali. Oh sorry, kalau saya nggak salah ingat ini Ustadz Adi Hidayat ya, Masya Allah ya. Nasihat yang betul-betul membekas dalam hati saya, dan saya nggak bilang bahwa saya mampu melakukannya gitu ya. Tapi ini bagus sekali untuk kita cerna gitu. Mudah-mudahan teman-teman lebih jago daripada saya dalam melaksanakannya ya. Kata beliau, kita ini harus belajar memaafkan orang ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita bebas dari masalah itu. Tapi kalau kita sudah maafkan orang, apakah dia bebas masalah dia dari Allah? Nggak juga. Ya, ini satu hal yang menarik. Ini satu hal yang bikin kita tenang juga gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir kok enak banget orang udah bikin salah dia nggak minta maaf, kita maafin aja gitu ya. Tapi ketika kita memaafkan orang lain, maka yang beres tuh masalah kita sama dia. Adapun masalah dia sama Allah belum tentu beres. Memangnya Allah ridho aja ngelihat hambanya dikerjain? Memangnya Allah ridho aja ngelihat hambanya disakitin hatinya sama orang ini ya? Belum tentu ya. Nah karena kita yakin sama Allah, kita percaya sama Allah, maka kita beres, udah serahkan aja masalahnya sama Allah. Pokoknya beres lah ya, nggak bakal lepas dia ya. Akhirnya nggak perlu kita khawatirkan nih orang bakal dihukum apa enggak ya. Kalau Allah berkehendak ya selesai gitu ya, dan Allah pasti akan menghitung semuanya ya. Nah, kepastian itulah yang bikin kita bahagia. Nah, oleh karena itu, para ulama dari dulu juga sudah sudah menjelaskan hakikat kebahagiaan itu, ya.
Imam Al-Ghazali misalnya sampai menulis buku yang ya kalau dari segi kuantitas sih kayak ringkas ya, tapi beratnya bukan main ya. Kimia tu Sa'adah, kimia kebahagiaan ya, itu menarik sekali ya. Di situ beliau menjelaskan bahwa bagi seorang hamba itu ketika kita bisa taat sama Allah itu udah bahagia ya. Kenapa? Karena udah dapat kepastian ya, ketaatan kita ini gak bakal percuma gitu ya. Apakah hasil dari ketaatan itu adalah suatu hal yang nikmat di dunia? Belum tentu. Bisa jadi karena kita megang prinsip yang benar, bisa jadi kita malah dihukum ya. Kalau pemerintah zolim ya begitu, pemerintah zolim itu kalau lihat orang baik malah dihukum ya. Dan bisa jadi kita termasuk yang mengalami hal itu ya. Kalau kita megang prinsip, belum tentu kita selamat dari penguasa yang zolim, bisa-bisa aja ya. Tapi sudah pasti selamat dari pengadilan Allah. Dan yang zolim kepada kita nggak akan selamat dari pengadilan Allah. Udah ada kepastian ya, sudah ada kepastian ya. Nah itulah alasannya kenapa Syekh Umar Mukhtar misalnya mau digantung sama Italia tapi nggak gelisah hatinya. Kenapa? Udah dapat kepastian setelah ini mau ngapain ya. Setelah ini digantung, meninggal, lari kemana ya? Ke hadapan Allah ya. Lah kan menderita hidupnya, akhirnya mati juga, dieksekusi ya, dieksekusi. Tapi nanti di hadapan Allah justru itu yang bisa dibanggakan oleh beliau ya. Saya mati syahid, saya mati membela kebenaran, saya mati membela apa yang kau perintahkan pada saya ya. Tapi kita nggak bicara soal mati syahid lah insya Allah ya, kita lagi bicara soal Ramadan ya. Nah oleh karena itu teman-teman bahagialah karena Ramadan ya, bahagialah karena kita masih bisa saum Ramadan, kita masih bisa beribadah karena Allah berarti masih mempertahankan kita sebagai hambanya ya. Kalau Allah nggak pedulikan kita, Allah nggak kasih petunjuk sama kita, jangan-jangan kita udah nggak muslim lagi, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jangan-jangan kita udah menghadapi masalah kayak gini, jangan kita udah murtad aja gitu ya. Wah ini kok saya udah beribadah kok masih ada pandemi juga nyusahin hidup saya pindah agama aja. Loh kalau kayak gitu gimana ya? Alhamdulillah kita nggak pernah kepikiran ke situ ya. Kita alhamdulillah ya, alhamdulillah kita masih menjadi hamba Allah. Alhamdulillah kita masih diberi taufik dan hidayahnya untuk taat kepada Allah. Dan kalau udah taat ya sudah, bahagia saja ya. Walaupun sekarang kita menderita juga ya, menderita karena kerjanya terhambat, penghasilan terhambat, tapi bahagialah kalau masih bisa bertahan di jalan yang benar. Karena yang benar itu pasti dapat ganjaran yang setimpal di hadapan Allah. Bahkan kalau kebaikan itu nggak setimpal ya. Allah kalau ngasih kebaikan di akhirat itu berlipat-lipat ganda. Kalau hukuman setimpal, tapi giliran ngasih pahala jor-joran ya, berlipat-lipat. Namun ditambah-tambahin ya, baca satu huruf dalam Al-Quran dikasih pahalanya 10 kali, 10 kalinya minimal lagi ya. Jadi masih bisa lebih ya, masih bisa lebih ya. Kembali kebaikan kita, infak sedekah kita, saum kita belum tahu itu hitungannya berapa ya. Tapi hati kita sudah berbunga-bunga karena kita udah ngerjain aja, udah happy ya. Sekian banyak orang nggak tahu kebaikan dari saum. Sekian banyak orang walaupun masih beriman juga, masih ngerjain saum juga, tapi mereka menderita hatinya ya. Alhamdulillah kita diringankan, kita saum Ramadan dan kita senang melaksanakannya, kita bangga melaksanakannya ya. Seperti yang dibicarakan dalam episode sebelumnya ya, kita ini harus bangga melakukan saum Ramadan karena saum Ramadan bikin kita beda. Karena ngerjain saum Ramadan ini membuat kita pantas menjadi di barisan umat Muhammad SAW. Nah, dan itu pun kebahagiaan juga karena nanti di akhirat kita akan baris bersama Rasulullah SAW. Kita akan minum dari telaga Kautsar, masya Allah, gitu ya. Kita akan bertemu dengan beliau, kita akan bisa mengaku bahwa kita adalah umat beliau. Kan di akhirat nggak ada yang bisa bohong, ya, nggak ada yang bisa bohong ngaku-ngaku umat Muhammad padahal dia nggak pernah beriman, nggak bisa. Nah jadi berbahagialah teman-teman, berbahagialah bagaimanapun ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan kita yang terbaik ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.